Sebelumnya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Kisah akhir hayat Gajah Mada memilih moksa setelah karir militernya redup. Asal-usul Patih Majapahit Gajah Mada masih menjadi misteri hingga saat ini. Namun bukan hanya kelahiran dan latar belakangnya. Kematian tokoh yang kesohor karena Sumpah Palapa ini juga masih simpang siur. Disebutkan sekembalinya Hayam Wuruk dari upacara keagamaan, di samping dia menjumpai Gajah Mada telah sakit. Gajah Mada disebutkan meninggal dunia pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi karena sakit. Meski begitu, Mahapatih Gajah Mada dikisahkan melakukan meditasi terakhir dan moksa, menghilang dari muka bumi di kawasan Mada Karipura, Probolinggo, Jawa Timur. Gajah Mada menyucikan diri dengan bertapa demi mencapai moksa. Kawasan Mada Karipura disebutkan dalam Kitab Negara Kartagama merupakan hadiah Raja Majapahit Hayam Wuruk diberikan untuk Mahapatih Gajah Mada. Patung Mahapatih Gajah Mada pun dibangun di dekat lokasi air terjun. Air terjun di Mada Karipura dipercaya oleh sejumlah masyarakat di sekitar lokasi sebagai tempat untuk meditasi terakhir hingga akhirnya mencapai moksa. Sehingga tak mengherankan jika banyak orang yang datang untuk bermeditasi, khususnya hari yang diramatkan. Aliran air di air terjun Mada Karipura konon tak pernah berhenti mengalir. Oleh karenanya lokasi Mahapatih Gajah Mada bersemedi ini disebut juga sebagai air terjun Abdi. Air terjun Mada Karipura berada di dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Jika benar apa yang disampaikan Empu Prapanca dalam Kitab Negara Kartagama itu, maka sesungguhnya tidak ada keraguan soal mana Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya setelah tidak menjadi Mahapatih. Juga akhir hidupnya di pertapaan Mada Karipura setidaknya sedikit menjawab pertanyaan terkait asal-usul Gajah Mada. Dalam lontar babat Gajah Mada diceritakan bahwa orang tua Gajah Mada adalah pendeta Hindu di Wilwatikta, Majapahit. Ayahnya bernama Empu Curadurga Mogayogi dan ibunya bernama Patni Nuri Ratih. Keduanya diangkat menjadi pendeta oleh Empu Raga Runting. Dalam aturan yang berlaku untuk pendeta, kedua pasangan ini dilarang bersetubuh meski sudah berstatus nikah. Selanjutnya, Curadharma Yogi memilih berdomisili di luar Wilwatikta di Asrama Gili Matri, sedangkan Patni Nari Ratih berdomisili di Wilwatikta. Meski terpisah, namun keduanya intens bertemu. Patni setiap hari mengunjungi sang suami untuk mengantarkan sarapan dan kebutuhan harian lainnya. Hingga pada suatu hari kejadian tidak bisa terjadi di antara keduanya. Saat hendak menyantap masakan sang istri, tanpa sengaja gelas tersenggol dan air pun tumpah. Melihat hal itu, Curadharma Yogi pun pergi mencari air minum, sedangkan sang istri tinggal sendirian.
Proses kehamilan Padni diawali dengan perbuatan yang bernama Dewa Api yang tergoda untuk bersentuhan dengan Padni. Maka berubahlah wujud sang dewa ini menyerupai Suradharma Yogi dan mendatangi Padni. Di saat suaminya yang asli sedang pergi mencari air minum, kehamilan Padni seolah tamparan bagi keduanya. Bagaimana tidak, keduanya sudah berjanji untuk meninggalkan kenikmatan dunia demi agama. Karena didorong rasa malu, itulah keduanya memutuskan kabur ke hutan. Pelarian mereka berakhir di dekat Gunung Semeru. Dari sana keduanya menuju ke arah barat daya lalu sampai di desa Mada. Si jabang bayi akhirnya melahirkan di Balai Agung yang terletak di desa tersebut. Pada 1299, usai melahirkan, Padni bersama suaminya meninggalkan buah hati mereka seorang diri. Keduanya melanjutkan pelarian menuju Gunung Beruntung. Tersebut dipungut oleh pemuka desa setempat. Kabar penemuan bayi itu sampai juga ke telinga salah satu patih tersohor dari Wilwatikta. Sang patih lantas merawat dan membawa bayi yang kemudian diberi nama Mada ini ke Majapahit. Kisah ini terdapat dalam lontar babat Gajah Mada. Kopian cerita yang tertulis di atas lontar ini terdapat isi perpustakaan lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana. Penulisan di lontar menggunakan bahasa Bali Tengahan. Hingga kini memang belum diketahui lontar asli yang menceritakan sang patih ini bayi yang dibuang itu kemudian dikenal Gajah Mada yang menjadi tokoh sentral di kerajaan Majapahit. Masa kejayaan Majapahit tidak lepas dari figur Gajah Mada. Karir militernya di Majapahit mulai menanjak setelah dia berhasil menyelamatkan Jayanegara, raja kedua Majapahit dalam peristiwa pemberontakan Rakoti pada 1319. Dalam kitab Pararaton menceritakan pemberontakan di zaman Jayanegara dilakukan oleh para Dharma Putra yang tak lain loyalitas Raden Wijaya. Pemberontakan ini terjadi karena raja kedua Majapahit ini berdarah campuran Jawa dan etnis Melayu, bukan asli keturunan Kartanegara. Seperti diketahui bahwa Jayanegara merupakan anak hasil perkawinan antara Raden Wijaya dengan Dara Petak. Pemberontakan ini dipimpin oleh Rakoti, seorang perwira Majapahit dari daerah Pajarakan, sekarang Probolinggo, Jawa Timur. Dalam pemberontakan Rakoti, Majapahit berhasil direbut dari tangan Jayanegara. Karena jasa besarnya tersebut, Gajah Mada diangkat sebagai patih Majapahit. Dari sini karir militer Gajah Mada semakin moncer. Di hari-hari berikutnya dipercaya untuk menumpas para pembalut kerajaan. Tercatat karena jasanya itu dia pernah diangkat sebagai patih Doha Kediri dan patih Kahuripan, sekarang Sidoarjo. Di masa pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, posisi Gajah Mada diangkat lebih tinggi menjadi Mahapatih. Setelah berhasil menumpas pemberontakan di Sadeng dan Keta, masuk Kabupaten Situbondo. Pada periode inilah Gajah Mada melakukan ekspansi besar-besaran kerajaan Majapahit ke segala penjuru. Banyak kerajaan penting berhasil direbut Majapahit, seperti kerajaan Pejeng Bali, sisa-sisa kerajaan Sriwijaya dan Melayu. Puncaknya, Gajah Mada diangkat sebagai patih Amangkubumi dan kembali menjadi tokoh sentral kemajuan Majapahit di zaman
Hayam Wuruk, termaksud salah satu peristiwa penting dan kontroversi hingga kini masih simpang siur, yaitu Sumpah Palapa. Dalam Kakawin Negara Kertagama karya Empu Prapanca, kekuasaan Majapahit yang didapat dari peperangan maupun monopoli dagang terbentang dari Papua, Sumatera, Tomasik, sekarang disebut Singapura, hingga sebagian pulau Filipina. Semua terbingkai dalam peta Nusantara. Atas jasa itu, menurut kitab Negara Kartagama, Gajah Mada dihadiahi wilayah Madikaripura. Dikatakan bahwa di tempat ini Gajah Mada melakukan meditasi dan moksa.